waktu saya baca ya mengenai misalnya Rahab. Rahab itu dia kan menyembunyikan pengintai ya. Pengintai waktu orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan, mereka ke Yeriko, mereka kirim para pengintai, kemudian Rahab itu menyembunyikan dan dia berbohong gitu kepada orang-orang Yeriko yang nanya. Dia berbohong. Tapi setelah itu justru dia diselamatkan dan keluarga diselamatkan. Itu saya berpikir, tapi kan dia berbohong. Dia kan melanggar hukum Taurat. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kemudian kita lihat di sini. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi, semua dosa dari mulai Adam sampai manusia terakhir nanti itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam iman, ketika kita beriman, kita dibenarkan oleh Allah. Maka dikatakan di Roma 8 ayat 1-4, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Nah, kemudian orang bilang, wah enak aja nggak ada penghukuman. Kalau gitu kita bisa berbuat seenak-enaknya dong. Berbuat dosa dan tidak ada penghukuman. Nah, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana, bagaimana dengan pengajar. Kita lihat di Galatia 3. Dikatakan bahwa sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu adalah penuntun. Seperti kalau anak-anak ya, anak-anak itu harus dikasih tahu. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Lakukan ini. Jadi mereka harus dikasih hukum karena mereka belum dewasa. Nah, ketika kita beriman, iman itu datang, kita tidak lagi di bawah penuntun. Begitu kita dewasa kan kita nggak dibilangin lagi, jangan main api,
jangan pakai pisau sembarangan gitu ya. Itu kita nggak begitu gitu. Karena kita punya penuntun yang adalah Roh itu sendiri, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia yang menuntun kita. Jadi bukan artinya kita tanpa hukum kita bisa sebebas-bebasnya, justru tanpa hukum kita dituntun oleh Roh Kudus yang menuntun kita, dan Roh Kudus itu jauh lebih luar biasa dibanding hukum gitu ya. Dulu saya pernah, waktu saya baca Alkitab, saya pernah waktu saya baca ya mengenai misalnya Rahab. Rahab itu dia kan menyembunyikan pengintai ya. Pengintai waktu orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan, mereka ke Yeriko, mereka kirim para pengintai, kemudian Rahab itu menyembunyikan dan dia berbohong gitu kepada orang-orang Yeriko yang nanya. Dia berbohong. Tapi setelah itu justru dia diselamatkan dan keluarga diselamatkan. Itu saya berpikir, tapi kan dia berbohong. Dia kan melanggar hukum Taurat. Dia kan maksudnya kalau dari sisi hukum Taurat dia tuh berbohong, bersaksi dusta gitu. Harusnya dia dihukum, tapi justru dia diselamatkan. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Karena dia sebenarnya tidak di bawah hukum Taurat. Dia bukan orang Yahudi, dia Gentiles gitu ya. Dan saya percaya pada saat itu Roh Kudus yang menuntun dia juga untuk dia menyelamatkan para pengintai. Jadi kalau di bawah hukum Taurat itu nggak ada orang yang bisa dibenarkan. Nah, kemudian kita lihat di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi justru yang memimpin kita sekarang bukan hukum Taurat, yang memimpin kita adalah Roh Kudus. Dan dia jauh lebih besar, karena dia adalah Roh Bapa sendiri, Roh Yesus sendiri. Nah, kemudian di Galatia 5 juga dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau dibilang, kalau kita nggak di bawah hukum Taurat, kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, artinya kita lawless, nggak punya pegangan, itu salah benar. Mungkin untuk orang-orang yang belum beriman, belum percaya, itu memang perlu hukum Taurat ya, sebagai penuntun mereka. Tapi begitu kita terima Tuhan Yesus, kita percaya, kita beriman, Roh Kudus ada di dalam kita, dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita sehingga kita hidup oleh Roh dan tidak akan menuruti keinginan daging. Karena Roh Kudus itu tidak akan menuntun kita untuk melakukan kedagingan. Hubungan kita dengan Tuhan dan apa yang terjadi. Di sini dikatakan di Efesus 1, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke sorga, itu kita tidak orphan ya, kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah, dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Nah, di sini dikatakan di Roma 8 ayat 15-17, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini hubungan kita juga berbeda ya. Sebelumnya kan seperti antara Tuhan dengan hambanya. Israel itu adalah hambanya. Di sini dan bahkan orang-orang di luar Israel itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tetapi di sini di perjanjian yang baru, ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah, bahwa kita adalah anak Allah. Gitu ya. Karena kita anak Allah, kita adalah ahli waris gitu. Dan ahli waris kita berhak menerima semua janji-janji Allah
bersama-sama dengan Kristus, karena dia adalah yang sulung dan kita adalah adik-adiknya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berbeda juga mengenai kuasa anak Tuhan. Kita lihat. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia, ya, Adam dan Hawa, itu tujuannya adalah supaya mereka berkuasa atas bumi, semua, atas ikan-ikan, burung-burung di udara, ternak di atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi semua ada di bumi itu sudah diberikan kepada anak manusia. Dikatakan juga di Mazmur 115 ayat 16, langit itu kepunyaan Tuhan, dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Adam dan Hawa, mereka menuruti si iblis ya, dalam bentuk ular. Dan di Roma 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Adam dan Hawa menaati iblis. Begitu mereka menaati si ular, mereka tuh memberikan kekuasaannya kepada si ular itu. Artinya apa? Seluruh bumi itu akhirnya jadi berada di bawah kuasa si iblis. Di sini dikatakan ya, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa seluruh dunia berada di kuasa si jahat? Karena Adam dan Hawa sudah memberikan kuasanya kepada dia. Jadi ya segala macam yang terjadi kejahatan itu bukan dari Tuhan. Itu terjadi karena Adam dan Hawa yang tadinya diberikan kuasa, dia memberikan kuasanya kepada orang lain. Saya pernah kasih ilustrasi, seperti contohnya misalnya ya, saya CEO dari satu perusahaan. Nah, sebagai CEO, saya dikasih kuasa atas perusahaan itu oleh pemegang saham, oleh owner, pemilik, memberikan kuasa kepada saya sebagai presiden direktur. Saya berhak melakukan apapun. Hire orang, fire orang, gitu. Saya pecat orang, saya pekerjakan orang, apapun itu otoritas saya. Tapi ketika saya misalnya keluar dan saya memberikan otoritas itu kepada orang lain, atau misalnya ya saya harus pergi nih, saya nggak bisa dihubungin karena satu hal, saya memberikan delegasi kepada misalnya direktur operasional. Nah, artinya apa? Artinya kekuasaan itu beralih dari saya ke si direktur operasional. Dia yang berhak untuk melakukan apapun gitu ya, sebatas otoritas yang diberikan kepada dia. Gitu. Sama dengan manusia, Tuhan memberikan kuasa atas bumi itu kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa itu menyerahkannya kepada iblis, jadilah si iblis itu yang berkuasa. Dia yang bisa melakukan segala macam gempa bumi, segala kejahatan, sakit, penyakit gitu loh. Karena apa? Karena itu sudah dikasih kuasanya kepada si jahat. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus, dia turun dari sorga sebagai manusia. Karena awalnya Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia. Makanya harus jadi manusia. Tuhan Yesus harus jadi manusia. Dan ketika dia disalibkan, di sini dikatakan Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Tuhan Yesus sudah menang ya atas maut. Maka dikatakan di Filipi 2, dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, kuasa yang sebelumnya diserahkan oleh Adam dan Hawa kepada iblis, diambil lagi oleh Tuhan Yesus, karena manusia yang pertama diberikan, manusia juga yang harus mengambil. Maka dikatakan bahwa dia adalah
Adam yang kedua ya, atau the last Adam, Adam yang terakhir. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ada di bawah bumi. Bahkan Allah Bapa itu memberikan kuasa langit dan bumi. Bahkan yang sebelumnya manusia hanya diberikan kuasa bumi. Tapi Tuhan Yesus itu memiliki kuasa langit dan bumi. Heaven and earth gitu ya. Nah, kita untuk orang-orang yang percaya, di sini juga dikatakan bahwa 1 Yohanes 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekarang, karena kita ada di dalam Kristus, kita satu roh dengan Kristus, roh yang sama, Roh Kudus, kita lebih besar, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Jadi kita punya kuasa yang lebih besar dibanding si jahat, dibanding iblis ya, karena kita adalah satu dengan Kristus. Di sini dikatakan juga di Efesus 1 ayat 18 sampai 22. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Jadi, di sini dikatakan bahwa kita itu orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita bukan lagi seperti Adam yang powerless ya, nggak punya kuasa gitu, nggak punya kekuatan. Kita sudah diberikan kuasa karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dibanding roh-roh lain yang ada di bumi ini. Nah, justru orang-orang bukan orang-orang berdosa ya, bukan sinners atau pemungut cukai atau pelacur yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus justru orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang yang Farisi, orang-orang yang ya istilahnya udah di luar kepala gitu, seluruh hukum Taurat 613 hukum-hukum Musa.